Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara podcastnya Bimbingan Belajar Master Prima Makassar. Hari ini spesial, kita kedatangan seseorang yang akan berbagi tentang bagaimana kiat-kiat suksesnya, hadir di tengah-tengah kita ini, ingin berbagi pengalaman dia saat dia daftar di TNI Polri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil mengambil ilmu, mengambil pengalaman mereka sehingga mereka bisa lulus di satuan masing-masing. Hari ini kita kedatangan ada Rehan Pausan dan juga ada Putra Ramadhani. Ini dia bintang tamu saya. Alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk menceritakan kiat-kiat suksesnya, cerita-cerita suksesnya mengenai perjalanan adik saya ini untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara. Yang pertama, adik saya yang paling gagah, Rehan Pausan. Halo. Hari ini sehat, Dek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini Dek Pausan, Rehan Pausan bertugas di Direktorat Samapta Polda Sulsel. Luar biasa teman-teman sekalian. Saya lihat perjuangannya Ade Rehan ini pada saat bimbel di Master Prima Makassar, dan alhamdulillah hari ini sudah meraih cita-citanya menjadi abdi negara. Semangat ya. Siap, semangat. Menjaga NKRI. Siap. Oh siap, selalu siap. Oke, baik. Oke sobat Master Prima Makassar, di sampingnya ada Ade Putra Ramadhani. Ya, Ade Putra Ramadhani ini dulu satu kelas ya di bimbingan? Satu kelas, tapi ada perbedaan masuk pendidikan. Ada perbedaan masuk pendidikan. Oke teman-teman, itu dua orang bintang tamu saya hari ini yang insya Allah akan berbagi kepada kita semua kiat-kiat sukses untuk bisa berbagi tips bagaimana supaya bisa lulus di TNI Polri tentunya ya. Ade Rehan bersaudara berapa ya? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Keluarga di asli Makassar atau Asli Makassar. Asli Makassar, Goa. Kalau Ade Posan bersaudara berapa? Sorry, Ade Putra bersaudara berapa? Dua orang. Laki semua ya, saya lihat fotonya kemarin itu lagi semua. Kalau Rehan, putra putri? Kakak perempuan, laki-laki. adik laki-laki. Kalau Putra 2 orang bersaudara, laki-laki semua. Ada rencananya di mana? Rencana IPDN, Kak. Oh, IPDN, Masya Allah. Jadi kembali bisa bimbel juga di Master Prima. Karena di Master Prima selain daripada sobat Master Prima, di Master Prima itu selain kita bimbingan untuk persiapan lulus TNI Polri, juga persiapan untuk bisa lulus di kedinasan, IPDN, STAN, STIS, dan lain-lain. Kemarin saya lihat juga tinggi ya. Enggak berniat untuk coba kepolisian juga adanya. Rencana IPDN, Kak. Oh, rencana IPDN. Siap. Baik teman-teman, kita masuk untuk mendengarkan kiat-kiatnya dari teman-teman ini. Saya bercerita dulu tentang perjalanan mereka hingga bisa sukses untuk lulus TNI Polri seperti pada hari ini. Ade Putra Ramadhani hari ini di kesatuan mana, Dek? Ya, di Mako Korprimo. Mako Korprimob. Beberapa hari lalu saya lihat postingannya Ibunda lagi di Surabaya ya. Siap. Dalam rangka Pelantikan. Oh, jadi pelantikannya di Surabaya. Lalu kemudian hari ini berkesempatan ada di Makassar, belum masuk di Mako Brimob. Siap, Belum ya? Nanti hari apa, Dek? Hari Minggu. Baru berangkat ke Mako Brimob. Siap, baik. Ini luar biasa ini tamu saya hari ini, gagah-gagah, ganteng-ganteng, dan tentunya dengan pakaiannya itu adalah kebanggaan keluarga dan cita-cita kita bersama. Termasuk kita di bimbingan belajar Master Prima. Cita-cita saya adalah bagaimana saya bangga dengan keberhasilan 2 orang bintang tamu saya ini yang hadir untuk berbagi kepada teman-teman semua. Saya mau ke Ade Putra dulu. Ade Putra pertama kali mengetahui bahwa ternyata ada bimbingan di Makassar yang membimbing adik-adik, mengarahkan adik-adik untuk bisa lulus TNI Polri. Tahu Master Prima Makassar dari mana pertama kalinya?
pertama kali dengan kak dari teman kemudian diajak ada di sana tempat les supaya bisa sama-sama ke sana, jadi saya diajak kak. Jadi ada teman yang memberitahukan bahwa di Makassar sini ada bimbingan belajar Master Prima yang bisa kita belajar sama-sama untuk bisa lolos TNI Polri. Temannya itu sekarang di kesatuan mana? Baru lulus kak. Baru lulus juga. Ingatnya siapa ya namanya, Adek? Musliandi kak. Oh, Musliandi. Ah iya, saya ingat sekali. Teman-teman, ada Musliandi itu saya ingat sekali juga sudah 2 kali mendaftar ya. Pertamanya belum pernah bimbel, lalu kemudian dia masuk bimbel di Master Prima, lalu kemudian tahun ini juga lulus ya. Tahun ini juga lulus Ade Musliandi. Kalau Ade Rehan tahu informasi Master Prima bimbel TNI Polri pertama kali dari mana, Dek? Dari Google pertama kali. Oh, dari Google. Kan saya tinggal di Paraloe di kampung. Parangloe Belum kampung. ada saya tahu tempat bimbel di Makassar. Ya. Buka-buka Google, ngetik tempat Google, dapat Master Prima, datang ke sini. Harganya juga terjangkau. Dan alhamdulillah bisa masuk ke sini. Masuk bimbel dan akhirnya lulus jadi polisi. Masya Allah. Dan inilah teman-teman sekalian, memang di Master Prima Makassar memang alhamdulillah beberapa cerita-cerita unik dari teman-teman semua, bahwa ada yang dari informasi dari teman-temannya, ada informasi nemu di Google, dan ya saya pribadi Kak Aso sebagai manajer Master Prima Makassar hari ini, memang biasa tengah malam juga itu, Dek, tiba-tiba ada yang telepon. Pernah satu waktu ada yang telepon saya itu jam 12 malam. Saking orang tuanya itu pengen sekali masukkan anaknya di bimbingan belajar Master Prima untuk bisa lulus TNI Polri. Tapi ya mau di apa, Dek, kita namanya adalah pelayanan, ya tentu saya harus layani dengan baik. Betul. Meskipun itu jam berapa. Anda jam tengah malam dibangunkan demi negara, siap kan? Selalu siap. Selalu siap. Sama dengan Kak Aso, dibangunkan jam 12 malam untuk membantu adik-adik lulus TNI Polri juga harus selalu siap. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman. Selama Anda bimbingan di Master Prima, Rehan dulu nih, Rehan. Masih ingat enggak tutornya yang ngajar kemarin? Masih ya. Yang paling masih diingat sampai hari ini siapa nih? Ada Kak Walid. Kak Walid, oke, Kak Ahmad. Kemudian Kak Haji. Oh, Kak Haji. Ya. Kak Haji ya. Kalau Dek Putra, dari 3 tentor yang disebutkan Rehan, materi yang paling mudah ditangkap di mana itu? Dari Kak Ahmad. Dari Kak Ahmad. Kenapa Kak Ahmad? Cara menyampaikan Kak enak. Terus disampaikan bagaimana cara-cara cepat supaya dapat ini jawabannya soalnya. Gitu. Iya. Iya. Kalau psiko yang diajarkan Kak Walid gimana, Rehan? Udah dipahami dan pas tes banyak yang keluar. Oh, banyak yang masuk ya? Banyak yang masuk. Prediksinya itu Ya, prediksinya, sekian persen mampu untuk masuk di soal-soal di tes pada saat psiko. Iya, betul. Luar biasa dia, Rehan ya. Berarti memang tidak sia-sia ya, Iya. dengan masuk bimbel di Master Prima, ketemu dengan tutor-tutor kami yang lumayan super, lumayan enak dalam membawakan materinya, dan akhirnya soal-soalnya juga bisa terprediksi dengan baik. Oke. Nah, pendapat adik-adik mengenai materi tadi, materi pembelajarannya tadi, ada yang masuk sekian persen. Itu di psiko yang diajarkan oleh Kak Walid. Kalau di akademik, Dek Putra gimana? Tentang kalau matematika banyak yang masuk Kak. Ada yang masuk. Terus cara penyelesaiannya juga Kak, yang disampaikan juga Kak Ahmad, banyak yang masuk juga Kak. Cara singkat menyelesaikan Kak ada. Dan kalau bahasa Inggris juga, Iya. wawasan kebangsaan masuk semua, diajarkan pasal-pasal tentang undang-undang, 4 pilar kebangsaan, disampaikan semua Kak. Jadi akhirnya dengan caranya Kak Ahmad itu akhirnya kamu punya waktu banyak untuk menyelesaikan soal karena punya cara singkat dalam menjawab. Gitu ya, Rehan ya? Iya, iya. Kebanggaan kami ini sehingga adik-adik ini selalu
kirim fotonya ke kami. Akhirnya kami jadi semangat. Adik-adik kalian juga yang bimbel di belakang kalian juga mereka jadi semangat. Akhirnya kita bikin deh podcast seperti ini. Hari ini kita berbagi kepada sobat sobat Master Prima yang ada di luar sana. Bagaimana proses perjalanan Adi Rehan selama tes dimulai? Mulai dari pendaftaran di awal, gimana suka dukanya, gimana sehingga bisa lolos, apa cerita unik di balik pendaftarannya Adi Rehan selama prosesi pendaftaran? Jadi awal pendaftaran itu pas cek kesehatan sudah tahu ternyata saya punya minus. Oh gitu, oke. Minus di mata. Terus dokter sarankan untuk ke Jakarta operasi mata, ditemani oleh orang tua, pulang tes. Padahal tesnya itu seminggu lagi sudah masuk rekmin awal, tapi saya masih di Jakarta. 3 hari sebelum masuk tes pulang, datang ke Polres pakai kacamata hitam. Sampai di sana orang-orang heran, kenapa ini casis pakai kacamata? Iya. Saya bilang habis operasi belum bisa kena langsung dengan matahari. Jadi masuk tes selanjutnya, tes setelah rekmin fisiko ya? Fisiko, alhamdulillah bisa lolos dengan nilai 69. Ya. Masuk lagi akademik, seterusnya sampai di akhir pas cerita uniknya itu yang pas sebelum masuk Pantohir yang ada panitia dari pusat. Berkas saya dipertanyakan, katanya saya sekolahnya di Jawa Timur, tapi mendaftarnya di Polda Sulsel. Polda Sulsel, iya. Terus saya berikan penjelasan, saya cuma bilang sekolah saya yang di Jawa Timur, tapi domisili saya, KTP saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah pindah, dari Goa terus. Di Goa, Kabupaten Goa, iya. Alhamdulillah setelah ditanyakan katanya sah, lanjut lagi Pantohir dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dengar-dengar Adik Rehan ini sebelum bimbel di Master Prima itu pernah daftar di tentara ya? Ya pernah. Pernah, dan belum rezeki di sana ya. Belum rezeki dan akhirnya masuk bimbel di Master Prima, daftar di kepolisian, akhirnya jadi polisi. Berhasil hari ini ya. Alhamdulillah. Kalau Adik Rehan yang keberapa? Pertama kali juga mendaftar ini? Adik Putra pertama kali mendaftar. Pertama kali. Lulus. Dan alhamdulillah lulus. Oh iya. Ini berarti teman-teman sobat Master Prima, Adik Putra ini tidak ada pengalaman seperti Adik Rehan ya. Pertama kali langsung daftar, langsung lulus di kepolisian. Alhamdulillah. Apa kendalanya Adik Putra selama pendaftaran, selama tes? Kira-kira di mana sisi-sisi kendala dan kira-kira gimana menyelesaikannya? Kendala yang pertama sebelum saya tes itu Kak, cek kesehatan dulu Kak. Cek kesehatan, ternyata banyak yang mau diperbaiki lagi Kak. Iya. Seperti gigi, jerawat, berat badan. Di situ Kak harus berat badan naik sekian kilo. Iya. Porsi makan ditambah lagi Kak. Gigi, apa yang mau dirawat kembali. Kemudian pada saat tes itu Kak, orang pertama kali Kak, jadi belum ada banyak teman Kak, jadi berusaha mencari teman, saling kenal di saat pendaftaran. Dan sebelum pada tes itu Kak, tes itu apa mau dikerjakan Kak, jadi banyak bertanya sama yang berpengalaman Kak. Iya. Jadi karena tidak punya pengalaman seperti Rehan, akhirnya seperti orang kebingungan ya. Jadi ketika kebingungan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya kepada orang yang sudah pernah. Kak. Oh, yang sudah pernah. Tapi mereka tidak menganggap kalian saingan kan? Atau gimana? Enggak ya? Saya saling terbuka Kak. Gitu. Tanya, ini jawab. Mereka welcome ya, membantu untuk gimana supaya kalau mau yang ini ke arah sini, store berkasnya di sini, gitu ya. Jadi ternyata teman-teman satu pelajaran dari Bang Putra ini bahwa kalau kita daftar di kepolisian itu tidak selamanya ya menurut kita punya badan ini sudah sempurna, tapi ternyata ketika dicek
di check up itu ternyata masih ada kekurangan. Seperti tadi gigi harus diperbaiki, berat badan harus seimbang dengan tinggi. Nah, kalau Rehan sebelumnya ada dilakukan koordinasi atau maksudnya konsultasi ke klinik dulu atau gimana? Pernah gitu ya? Pernah. Pernah ya? Dokter di Bayangkara pas cek kesehatan dia masuk mata itu stakes 3. Katanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi kalau tidak dioperasi. Makanya disarankan ke Jakarta, JSI, operasi di sana, terus disarankan ke dokter gigi untuk bersihkan karang gigi. Iya, gitu. Iya, baik. Jadi teman-teman, rupanya kalau kita mau betul-betul untuk supaya kita lulus, cita-cita kita ini bisa kita gapai, teman-teman, ternyata bukan cuma hanya sekedar harus bimbel untuk memperbaiki isi kepala kita, tetapi juga memang harus dicek baik-baik. Ini kita harus betul-betul apa istilahnya ya, full extra ya gitu ya, extra untuk menyiapkan semuanya, termasuk kita konsultasi dulu ke klinik mengenai berat badan kita, kekurangan kita ya, mulai dari mata, gigi, berat badan dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dibantu ya konsultasi di klinik. Dan alhamdulillah teman-teman, di Master Prima kita ini juga ada klinik yang kita temani kerjasama. Jadi jangan ragulah kalau di bimbingan belajar Master Prima, mulai dari konsultasi di klinik, kemudian juga ada latihan dasar samapta ya, latihan dasar samapta. Dulu masih ingat di UNAS? Masih. Digembleng sama kakak-kakak dari pelatih ya, di UNAS kita latihan bersama samapta. Rehan sempat larinya berapa waktu di UNAS? 7 putaran selama 12 menit. Iya, selama 12 menit. Selama 12 menit. Kalau Deputra? Tidak dapat Kak. Oh, enggak dapat. Tapi waktu tes gimana? Alhamdulillah Kak, dapat 6. Dapat 6. Itu apa yang menjadi kiat sukses waktu latihan samapta bersama dengan bimbel Master Prima di lapangan Universitas Hasanuddin Makassar? Itu enggak dapat. Tapi setelah kamu tes lari dapat 6. Apa kiat suksesnya tuh, Dek? Yang pertama kita harus bisa membagi waktu antara bimbel dan latihan fisik. Pagi-pagi tuh Kak, pagi jam 6 pergi 8 motongin. Iya. Setelah itu lari dipaksa sampai capek sekali. Itu pulang belajar lagi. Jadi memang harus diseimbangkan antara belajar materi akademiknya dengan latihan fisiknya ya. Berarti tidak bisa ya, harus rutin memang sehari ya. Harus rutin. Dalam sehari minimal harus lari, sore atau pagi mungkin ya. Kalau ada Rehan dulu pernah saya dengar-dengar untuk mengantisipasi supaya terpenuhi larinya, yang dilakukan adalah selalu main bola. Iya, gitu ya? Ya, betul. Karena basic saya memang ada pemain sepak bola, makanya kalau lari sudah terbiasa. Tapi jangan lupa istirahatnya juga, paling penting itu istirahat. Jadi misalkan gini deh, kalau latihan selama ini ada Rehan kan suka nih bola nih, hari-hari kan selalu main bola ya, demi untuk supaya mencapai larinya. Tapi kiatnya supaya seperti tadi yang dibilang harus istirahat, berarti menjelang tes itu apa harus istirahat dulu atau harus tetap continue latihannya? Jadi pas menjelang tes itu 2 minggu, 3 minggu saya stop main bolanya. Karena takutnya kan rawan cedera, rawan benturan. Iya, betul. Tapi tetap lari continue. Ya. Tetap pagi, sore, tapi 2 hari sebelum tes samapta betul-betul kondisi istirahat. Oh, istirahat. Ya. Jadi persiapkan. Fisik ya. Deputra juga gitu ya? Iya. Gitu. Kalau biasanya sih ada saya lihat kendala waktu kita latihan fisik itu kayak renangnya dengan larinya itu bersamaan kan, kalau waktu kita latihan samapta bersamaan. Kalau di tes yang sebenarnya di kepolisian renang dengan lari itu ada range-nya, ada jedanya gitu. Mungkin renang hari ini, besok baru lari gitu. Putra. Saya seharian itu Kak. Oh, seharian. Lari, push up, sit up, pull up, terakhir renang. Ya. Jadi dalam sehari itu Sehari Kak. dilakukan. Iya, betul.
berarti tidak salah ya latihan Iya, fisiknya di Master Prima juga seperti itu. Kita di pagi hari malah kadang kita terbalik, kita paksain renang di pagi hari sampai siang, sudah duhur, sudah loyo-loyo dipaksa lari panas terik matahari. Berarti di Master Prima sudah tidak salah ya. Berarti memang seharian gitu, Dek. Seharian. Harus dilaksanakan itu semuanya. Gitu ya? Iya. Terus apa yang menjadi cerita di balik latihan fisik seperti itu? Misalnya antrinya gimana, Putra? Kalau latihan fisiknya yang pertama itu ya sebenarnya tidak ada Kak. Tidak ada. Iya. Cuma kita yang nanya tuh ramai banyak yang teman lari. Banyak yang teman lari. Lari banyak. Oke. Yang ditemani latihan fisik banyak. Ah. Jadi capeknya itu Kak tidak terasa. Tidak terasa. Oke. Nah, saya menjadi semakin penasaran ini karena terus terang Kak Ason tidak pernah dong untuk ikut tes seperti ini. Tapi saya artinya namanya kita bimbingan belajar yang tentu harus tahu ya proses-prosesnya seperti ini. Nah, itu prosesi akademik, kesehatan, lalu kemudian terakhir pengumuman itu gimana tuh? Mulai dari mana, Dek Rehan? Yang pertama apa dulu? Itu tergantung regulasi tiap tahunnya, Kak. Masing-masing instansi. Tidak, kalau tahun ini sama tahun kemarin itu beda. Oh, beda. Beda, karena kemarin itu selesai akademik baru perankingan. Baru perankingan. Baru masuk jasmani. Masuk jasmani. Ya. Yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini terbalik dia. Akademik dulu, jasmani baru perankingan. Oh, Jadi gitu. bagusnya tahun ini karena bisa menunjang nilai itu masuk perankingan ada di jasmani. Ada di jasmani. Kalau yang tahun sebelumnya jasmani dulu. Akademik dulu. Akademik dulu. Kita tidak bisa dapat jasmani kalau tidak lulus di perankingan akademik. Ah. Itu bedanya. Ya. Jadi memang regulasi tiap tahun Itu beda. berbeda ya. Oke. Nah, kalau misalnya waktu angkatannya Rehan itu akademik dulu. Iya, akademik. Akademik. Baru kemudian pengumuman. Iya, pengumuman. Lulus Ya. akademik lanjut Lanjut. jasmani. Jasmani. Itu pengumumannya ya lewat gimana pengumumannya? Lewat online. Tapi ada apa namanya? Semacam hasilnya itu ditunjukkan Ditampilkan. Oh, live di mana? Live di mana? Di aula Mapodang di Polda. Live di aula Mapaudang Iya, itu. YouTube. YouTube-nya juga. Berarti orang tua di rumah bisa lihat. Ya, Bisa tapi lihat. itu- Kalau Anda yang ada di tempat itu Tidak. langsung lihat. Perwakilan. Hanya perwakilan. Karena kan itu masih masa pandemi. Oh, Jadi masa setiap pandemi. Setiap Oh. Polres perwakilan Polwan dan Polki 2 orang. Datang ke Polda Oh, untuk jadi misalnya dari Kabupaten Bone Ya, Polres diwakili oleh satu Polwan, satu Polwan, satu Polki. Polki. Itu yang mereka lihat bahwa Ya. di Kabupaten Bone ini yang lulus. Ya. Tapi para peserta bisa live lihat di rumahnya Iya, betul. lewat YouTube. Ya, YouTube. Lewat YouTube. Berarti teman-teman tidak ada ya, benar-benar terstruktur dengan baik di pengumumannya itu. Nah, bagaimana ada teman-teman kalian yang pada saat pendaftaran itu dekat dengan mereka, sering sama-sama dengan mereka, makan bareng mungkin di kantin, ada yang tidak lulus? Ada, kalau Putra ada temannya. Ada Kak, satu. Ada. Itu Musliandi Kak. Yang tahun pertama itu yang sebelum bimbel ya, Musliandi ya. Musliandi. Gimana dia jatuh di mana, Dek? Jatuh di ini Kak. Peringkat terakhir. Oh, yang terakhir. Detik-detik terakhir. Iya. Detik-detik terakhir. Jadi dia sudah lalui akademiknya, sudah lalui jasmaninya. Terakhir Di terakhir Kak. pada saat mau pengumuman Pengumuman perankingan itu namanya ndak masuk. dia masuk Kak. Oh iya, saya sempat nonton itu ya. Di YouTube-nya ada istilah misal Rehan lulus terpilih. Ya. Gitu ya. Kemudian Musliandi misalnya itu lulus tapi tidak terpilih. Oh iya gitu. Berarti kuotanya ya untuk masing-masing kuota. instansi itu berbeda. Iya. Nah, akhirnya Ade Musliandi teman-teman dulu sama-sama Bang Putra sama-sama mendaftar di tahun 2021 ya. Musliandi belum bimbel waktu itu dan akhirnya hari ini bimbel dan tahun ini Musliandi lulus ya.
Oke. Nah, baik, adik-adik, rasanya sudah sangat panjang, tapi saya makin penasaran dengan cerita-cerita kalian ini ya. Cerita-cerita kalian ini. Selama pendidikan, Rehan gimana rasanya pendidikan? Selama pendidikan ya, alhamdulillah berat tapi sudah pasti harus dijalani. Karena itulah cita-cita kita. Apa yang kita inginkan mau masuk pendidikan, dilewati dulu Iya. prosesnya. Ya. Tidak gampang untuk menjadi seorang abdi negara, harus ada proses yang dilalui. Kantornya Ade Rehan di Direktorat Samapta Polda Sulsel. Di mana itu, Dek? Jalan Perintis kemarin. Oh, yang di Polda ya? Polda di bawah sana. Oke, berarti sekarang tinggal di mana, Dek? Masih Di Goa. Masih di Goa, masih di Goa. Oke. Kalau Putra sudah kemarin kan pelantikan. Iya. Berarti sudah melalui tahapan ya? Iya sudah. Yang pendidikan itu. Pendidikan, ya. Sudah ya. Apa yang menjadi cerita unik dari pendidikannya Putra? Saya kebetulan pendidikan di Watu Gosek Surabaya. Mm-mm. Yang pertama itu Medan ya, bikin kaget. Iya. Tanjakan tinggi, Mm-mm. terus sampai di atas. Yang paling berkesan pertama itu Kak, apel pakai pakaian dalam, hujan-hujan Kak. Karena Gak tahu apa soalnya Kak. Disuruh dari ruang makan, kita sudah makan malam, langsung disuruh keluar Kak. Lepas baju. Langsung apel malam Kak. oh, kaget ya. Saya kira karena biasanya kan ada aturannya tuh. Kalau misalnya yang sering kita lihat jam sekian, saya kirain ada Putra terlambat, ada dalam kondisi mandi. Itu yang paling kaget pertama kali. Iya, oke. Kemudian berjalan capek tidak dirasa karena kita banyak di sana Kak. Kemudian Tapi apa yang membuat sehingga rasa capek itu langsung hilang gitu lah? yang pernah itu Kak, yang pertama kita banyak di sana. Ah, Kemudian kita ingat orang tua juga di rumah. orang tua. Dari orang tua. Siap. Demi untuk membanggakan mereka. Iya. Itu untuk mencapai juga cita-cita Kak. Yang paling utama itu Kak, membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua. Dan hari ini saya rasa hari ini ya, orang tua kalian itu mereka tidak sampai dengan yang sering kita pikirkan sebagai seorang anak, bahwa mereka harus diberikan materi yang begitu besar baru mereka bangga. Hanya dengan melihat kalian saja berpakaian seperti ini, itulah kebanggaan dari orang tua kita. Betul tidak? Betul. Betul ya. Oke, baik adik-adik. Beberapa pertanyaan masih banyak nih, tapi cukup kita mau sharing dulu dengan sahabat-sahabat Master Prima di luar sana, yang tentunya mereka yang masih kelas 12 atau mungkin pernah daftar tapi belum lulus dan mau lagi coba tahun berikutnya. Siapa tahu mereka nonton hari ini dan mereka mau bergabung di Master Prima. Apa kira-kira tips yang bisa dibagi ke mereka selama proses seleksi? Rehan, apa kira-kira? Tetap semangat karena ini masalah waktu Ji. Setiap orang pasti akan punya waktu masing-masing untuk raih kesuksesannya. Jangan putus asa. Kalau capek ingat orang tua. Karena orang tua adalah motivasi terbesar, sudah pasti itu. Itu tentu semangat pribadi, fisik dan lain-lain. Kalau dari Adik Putra gimana? Untuk yang masih kelas 12, serius belajarnya, fisik jangan lupa, itu paling penting karena kita masih sibuk belajar, ujian, fisik jangan lupa. Kemudian untuk yang sudah mendaftar kemudian belum lulus, sama seperti yang dikatakan Rehan tadi, tetap semangat, pasti ada jalannya itu rezekinya. Insyaallah. Ini adik-adik saya supel sekali ya, sudah bisa jadi motivator kayaknya di satuan masing-masing. Oke, kalau tadi sudah cerita sedikit tentang persiapan fisik, kalau Rehan lari, olahraga dengan bola ya, supaya termotivasi larinya bagus bola. Kalau dari Ade Putra renangnya gimana? Renang itu Kak, kan saya tidak tahu pertamanya tidak berenang. Oh, nggak tahu pertamanya. Kelas 2 SMA saya mulai masuk di bimbingan. Masuk bimbingan ya, oke. Dan renang. Pertama itu renang takut air karena
takut tenggelam kak. Iya, iya. Yang pertama dikasih pelampung, Ah, renang belajar 1 minggu pertama masih takut. Mulai 2 minggu lagi udah mulai lancar. Dan dilatih sampai bisa kak. berapa lama Ade Putra baru bisa renang? Padahal ini sudah mau mendaftar loh, baru belajar. Oke. Kira-kira 1 bulan kak. 1 bulan. 1 bulan. Baru bisa diperlancar lagi kak. Jadi dilanjut lagi 2 bulan. 2 bulan. Oh, berarti dari sejak kelas 12 itu baru belajar renang? Iya. Oh, gitu. Ya. Kalau Rehan, renangnya gimana Rehan? Sama. Pas Oh, sama kelas juga 12 ya? juga baru bisa. Oh, Pas lulus baru belajar sendiri. Kan pertamanya tidak ada kepikiran mau daftar. oh gitu. Ya. Jadi pas orang tua bilang ya daftar saja. Karena kalau kau jadi pemain sepak bola belum tentu kau jadi polisi. Tapi kalau kau jadi polisi, kau masih bisa main bola. Ya. Oke. Selesai sekolah. Sekarang kan ada Bayangkara FC ya. Kali-kali aja dari Direktorat Samapta bisa jadi timnas Bayangkara Amin, FC. amin. Oke. Pesan yang paling bisa kita ambil dari perjalanan adik-adik selama daftar, baik itu bimbel untuk persoalan akademik, baik itu membagi waktu sekolah dengan belajar renang, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita di luar sana supaya mereka juga bisa membagi waktunya dengan baik. Gimana kira-kira Rehan? Pertama, capek itu sudah pasti manusiawi. Lelah itu sudah pasti manusiawi kan. Semua pasti rasakan itu. Yang tidak manusiawi itu kalau kita menyerah, tidak melanjutkan cita-cita kita, itu membanggakan kedua orang tua kita. Gitu. Putra, gimana deh? Yang paling pertama itu kak, tetap semangat. Semangat, jangan menyerah. Capek pasti ada, tapi capek itu pasti cepat juga hilang. Dan setiap ingin melakukan sesuatu, minta restu kepada orang tua. Pun Anda berada di luar sana, sahabat Master Prima, ternyata ini bisa kita ambil begitu banyak dari cerita sukses dari Rehan, dari Putra, bahwa memang untuk lulus di kepolisian atau di satuan manapun itu memang harus dipersiapkan dengan baik ya. Jadi sudah dari latihan fisik dengan baik, kemudian mempersiapkan akademik dengan baik, kemudian mempersiapkan materi psiko dengan baik. Lalu yang terpenting adalah doa dan restu dari orang tua masing-masing. Nah, teman-teman semua, rasanya masih sangat banyak yang ingin kita tanyakan sama kedua bintang tamu saya hari ini, tetapi mereka juga punya keterbatasan waktu sehingga kita harus akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, baiknya kita minta pegangan hidup mereka ya, karena dia sukses hari ini, dia bisa berhasil hari ini. Tentu di balik semua itu ada idealisme hidup, ada moto hidup dari adik-adik kita sehingga dia bisa lulus. Tapi yang penting jangan tanyakan nomor handphone mereka ya. Kalau mau tanyakan nomor handphone mereka, silakan datang ke Master Prima. Nanti harus dipoto dulu, baru dikirim fotonya ke mereka, baru diminta nomor HP-nya. Coba saya minta moto hidup dari adik-adik sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi moto hidup saya yang pertama itu bahagiakan kedua orang tua kita, lakukan yang terbaik. Semakin tua orang tua kita, semakin sedikit waktu kita untuk bisa membahagiakannya. Jadi selama ada waktu, lakukan yang terbaik, raih cita-cita kita, setinggi apapun itu, ada jalannya. Yang penting ada kemauan, usaha, dan doa. Moto hidup saya yang pertama itu tetap semangat. Terus jika ingin melakukan sesuatu harus minta restu kepada orang tua, dan sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku demi kemanusiaan, Brimob untuk Indonesia. Brigadir. Oke, Sobat Master Prima, dimanapun Anda berada, jadi tidak dirasa kita sudah berada di penghujung acara. Adik-adik saya ini sudah berbagi kiat suksesnya, dan banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang diceritakan oleh Rehan dan apa yang diceritakan oleh Putra. Tentunya adik-adik kelas 12 Anda sangat menyesal kalau tidak mengikuti
perkembangan yang ada di bimbingan belajar Master Prima, khususnya kita di Master Prima Makassar di Jalan Landak Baru nomor 70. Kenapa? Karena kalau Anda bergabung di sini, ada kakak-kakak kalian ini yang bisa mementori, memberikan solusi-solusi kendala-kendala apa misalnya yang harus kalian beri solusi. Misalnya dapat kendala ini, solusinya apa? Dapat kendala ini, solusinya apa? Yang paling penting adalah ada yang ragu-ragu daftar polisi karena tidak tahu sebenarnya saya mau milih Brimob kah, mau milih ini kah, mau milih ini kah. Gimana menurut Rehan kalau hal itu? Menurut saya semua itu sama, karena tugas kita sebagai polisi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan. Tetap kita jadi abdi negara, kita ada sama-sama digaji. Tugas kita sama-sama untuk melindungi masyarakat. Kalau Ade Putra kan di Brimob, Ade Putra di Brimob, Rehan di Samapta. lalu di Samapta. Nah sekarang gimana bisa Rehan ditempatkan di situ, Putra ada di Brimob? Itu gimana caranya? Kesatuan yang tentukan. Iya. Jadi pada saat kita mendaftar, semua sama statusnya. Rehan sama Putra sama statusnya ya. Mendaftarnya nggak seperti di kampus ya, bilang ada dipilih jurusan ini, enggak ya. Langsung saja daftar, kecuali kesatuannya kemarin ya. Anda dari Polda, Anda dari Polres Bone, keterangannya ada ya, ada keterangannya. Begitu masuk, nanti misalnya Polrestabes Makassar yang mau diterima 99. 99 orang ini yang tentukan adalah nanti pada saat selesai pendidikan. Ya, mereka ditempatkan di mana, gitu ya? Ya, karena kan makanya itu sebelum tes ada namanya surat yang siap ditempatkan di mana saja. Dan ada tanda tangan orang tua, tanda tangan kita sendiri yang calon siswa. Jadi itu ada patokannya di situ, pedomannya. Siap ditempatkan di mana saja. Siap ditempatkan di mana Sudah saja. ada perjanjiannya. Oke, terima kasih banyak Dek atas waktunya hari ini, telah memberikan semangat, spirit kepada adik-adik kita yang ada di luar sana. Oke, sobat Master Prima dimanapun Anda berada, sampai kita di penghujung acara. Intinya adalah bimbingan belajar Master Prima hari ini telah mengantarkan begitu banyak adik-adik bisa lolos, baik itu di TNI, baik itu di TNI maupun di Polri, termasuk juga di kedinasan, dan tentunya juga ada kita siapkan untuk program CPNS. Tapi hari ini spesial kita hadir dengan membahas tentang TNI Polri. Terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti kami. Dan apapun itu, kalau Anda ingin bertanya tentang bimbel Master Prima, langsung saja datang ke Master Prima Makassar di Jalan Landak Baru, atau Anda boleh seperti Rehan cari di Google, kita ada di sana. Dan sampai bertemu, kita bisa sukses sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.